Oke, kita lanjutkan dari video sebelumnya. Kali ini kita akan membuat tampilan depan dari halaman yang sudah kita bikin. Sebelumnya kita bikin CMS panel untuk masukin artikelnya ya. Lihat dulu yang udah kita bikin. Di sini ada kategori. Sudah ada satu kategori, lalu post. Di sini juga sudah ada satu post. Nanti kita akan tampilkan. Kita bikin dulu tes artikelnya. Artikel 1. Oke, kita tambahin lagi karena nanti kita akan bikin tampilin 3. Oke, nah kita sudah punya 3 artikel, kita punya 1 kategori, lalu kita akan menampilkan artikel yang kita bikin di halaman depan. Oke. Video kali ini akan dibagi menjadi 3 segmen besar. Yang pertama itu adalah kita cari dulu UI-nya mau bentuknya gimana. Lalu kita pecah dari sisi front end ya. Lalu kita akan membuat controller dan kita akan membuat routing. Oke. Kalian bisa cari layout yang kalian pengen itu bisa dari Pinterest, misalnya ini ya. Kalian tinggal cari-cari saja mana desain yang kalian suka. Kalau sudah dapat, kalian bentuk. Tapi untuk tutorial kali ini biar agak cepat, kita akan membuat layout yang sama dengan tampilan ini. Nanti ada slider dan ada 3 artikel, tapi untuk video kali ini kita hanya akan menampilkan box kotak di atas buat placeholder slider dan 3 artikel ini, 3 artikel terbaru. Oke, kita lanjut ke codingan. Yang pertama kita siapkan dulu routingnya dan kita siapkan dulu controllernya. Untuk membuat controller baru, perintahnya adalah php artisan make controller. Nah, controllernya main controller. Oke, ini sudah ada. Kenapa kita bikin controller baru? Nanti nama controllernya akan kita taruh di root. Oke, seperti ini. Nah, di rootnya kita akan bikin main root dulu. Main root adalah ini ya, ketika website kita atau domain kita dibuka pertama kali, ini akan ada di main root, yaitu slash. Oke, kita buka dari routernya ada di folder root di file web. Oke, kita hapus. Sebenarnya juga sudah bisa. Kalau kita lihat code yang sudah ada, itu berarti ketika dia membuka path utama, maka akan di return langsung ke file view, yaitu welcome, bawaannya dari Laravel. Ada di folder resource views welcome blade. Ini yang dipanggil. Oke, tapi kita akan pakai file ini. Kita buang dulu sebentar. Kita ketikkan root, metodenya get. Langsung yang kita pakai adalah get dan post, tapi karena CMS-nya itu sudah dihandle oleh Filament, kita hanya menggunakan get. Lalu rootnya, path-nya, dan controller yang dipakai. Kita akan menggunakan controller ya.
main controller class, jangan lupa diimport main controllernya, lalu nama functionnya. Untuk awal kita pakai index, lalu kasih nama routingnya home. Oke, selesai. Tapi kalau kita buka sekarang, dia jadi error. Kenapa? Karena kita belum membuat kelas index pada file controller. Maka kita buat dulu di sini public function, nama functionnya index. Kita nggak usah dulu, kita begini ya. Oke, ini kalau kita running, dia sudah ada error tapi blank karena kita belum memberikan return apa-apa ya. Oke, kita kelarin dulu di controller. Nah, di controller ini kalau kita lihat, dia yang kita akan kerjain sekarang adalah mengeluarkan 3 artikel terbaru. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini kan dia punya 3x3 ya boxnya, dan ada pagination. Nah, daripada kita ngasih dia limit 3, kita akan menggunakan pagination ketika memberikan limit. Jadi sebenarnya dia menarik semua artikel yang ada, lalu di limit 9 ketika ditampilkan per page. Oke, kita lagi lambat. Nah, ini nanti akan pindah ke page 2 nya ketika diklik next. Oke, jadi total artikelnya itu ada 12, namun kita menampilkan di halaman pertama itu hanya 9. Nah, ini pun sama, di tampilan di halaman pertama ini hanya akan ada 3, berarti kita ambil dulu. Oke, kita keluarin dulu latest artikel ya, latest. Nah, artikel itu kemarin kita sudah membuat model ya, ada kategori post dan user. Nah, artikel itu ada di post. Oke, berarti kita panggil dulu modelnya, jangan lupa diimport post. Lalu apa yang kita ambil? Nah, kalau kita melihat dari S-Panel, di situ kan ada publish dan unpublish ya, draft dan publish artikel. Berarti kita hanya menampilkan where artikelnya itu statusnya publish, oke. Dan di order, kalau di sini kan yang paling baru 2 nih, yang paling baru di depan, berarti order by nah, di model itu di bagian migration di sini kan ada timestamp. Nah, timestamp ini akan memberikan kolom otomatis namanya created at, tanggal dibuat, akan diorder dengan urutan descending. Oke. Nah, kalau kita keluarin semua, berarti dia akan menampilkan semua artikel seperti ini ya. Kalau ada 10 ya 10, kalau ada 100 ya 100. Tapi karena kita pengen per halaman hanya nampil 3, berarti kita tambahkan paginate. Kita bikin 2 dulu ya. Nanti deh, ya kita ada view-nya, jadi kita buka seperti ini dulu. Oke. Nah, halaman ini kita lihat dulu ya, kita print dulu. Kalau biasanya kalau mau tes itu seperti ini, buat lihat tipe datanya muncul apa enggak, isinya muncul apa enggak.
Oke, lalu kita echo air atas. Lihat, ini ada artikel 0, artikel 1, dan artikel kedua. Oke, per page-nya 3, current page-nya itu 1. Sekarang kita pakai pagination ya, pas page-nya 1, itu 1 page. Tapi kalau misalnya kita paginate-nya per 2 artikel, kita tampil bawahnya aja, per artikelnya 2, sekarang ada di halaman 1, totalnya itu ada 3, last page-nya berarti ada di page kedua. Oke. Nah ini, nah sekarang kita sudah punya datanya. Bagaimana caranya kita menampilkannya di halaman depan? Oke. Oke, nah untuk menampilkannya di halaman depan kita rubah dulu. Oke. Kita akan membuat CSS itu tampilannya menggunakan Tailwind. Jadi kita harus menginstal Tailwind terlebih dahulu. Nah ini kita lihat aja, ada di tailwind.com, di dokumen guides untuk Laravel. Dokumen untuk Laravel. Kita pakai invite ya. Oke, kita masukin dulu, kita install. Ini pakai npm, saya pakai npm. Install. Pastikan koneksi internet kalian cukup cepat, karena butuh koneksi internet untuk install. Kita tunggu. Oke, selesai. Lalu kita lanjutkan npx tailwind init. Oke, sudah selesai. Sekarang kami punya file tailwind config. Nah, apalagi yang disuruh, kita buka tailwind config, copy kontennya, export default tailwind config. Di bagian konten kita pilih aja, lalu di app.css ini ada di file resource css, app css kita pilih, lalu kita tambahkan file. Tambahkan file-nya di dokumen utama ya. Dokumen utama itu kita mau pakai review di welcome. Kita akan reuse si welcome ini. Sebenarnya kita nanti bisa. Kita langsung dulu. Yang penting kita masukin file-nya dulu. Copy font itu ada di sini. Nah, file ini tidak akan jalan kalau kita tidak menjalankan perintah npm dev atau npm dev. Ini saya tambahin dulu. Sini npm dev. Ini bagi password ninjanya belum bisa, harus pakai dua user.
Oke, udah selesai. Oke, ini tampilannya. Nah, untuk home kita akan bikin folder baru di sini. Nama folder page, di dalamnya ada file home.load.php. Oke, jadi nanti sini. Jadi nanti halaman utamanya ini akan di override oleh file home, akan lari ke file home. Cara gimana? Kita balik ke controller. Di sini kita matiin dulu, lalu kita return view page home. Ini ya. Oke, sudah override sini, tapi dia belum ada style nih karena dia tidak pakai. Kita kasih dulu ya. Nah, di page home-nya welcome kita buat dulu. Ini dia stylenya pada tiba di sini semua. Kita buang dulu ya. Gimana nih? 900. Kita buang dulu deh. Sekarang kita buang, nanti kita buat punyanya. Kita pakai. Lalu body juga kita buang dulu semua nih. Kita pakai sampai sini. Bikin baru. Oke, ini ya. Di sini adalah file welcome yang sudah kita otak-atik. Lalu kita akan ambil si folder welcome-nya ini dan kita akan extend di sini. Extend welcome. Oke, kita lihat hilang ke sini, kan kita hapus ya dari sini. Nah, kalau kita lihat posisinya sudah bergeser dan folder sudah berubah, berarti secara function terminal sudah jalan. Lalu kita tambahin section untuk konten karena kita akan buat konten yang masuk ke sini. Oke, kenapa kita butuh section? Karena nanti filenya akan muncul di sini. Kita tambahin dulu di sini ada main, yield, placeholder, konten. Dia akan menampilkan semua isi dari section yang namanya konten. Di sini kita bikin section dulu. Section konten. Section. Oke, save. Nah, apapun yang ada di sini dia akan ditampilkan di tempat sini. Oke, kasih kelasnya dulu. Kelasnya kita akan kasih jeda jarak atas ya. Nah, sudah jalan ya. Oke, berarti sekarang kita tinggal mendesain halamannya ini biar agak dikasih jarak. Berarti kita kasih. Oke, kita tambahkan dulu max-nya screen max width
screen, lalu nanti di dalam kontennya, di dalam home, lihat di sini kita kasih sectionnya ini, section HTML. Di sectionnya ini kelas, kita kasih background dulu, red 400, lalu kita kasih max width nya 800, max 400 pixel, margin X auto. Oh, nggak kelihatan. Bisa sini ya. Jadi secara lebar dia akan 800 pixel dan MX auto gitu. Nanti kalau kita masih mau ngasih warna background birunya, di sini di mainnya kita bisa kasih, karena mainnya itu tadi kita udah bikin dia screen. Nanti bisa kasih BG blue 400 misalnya. Ya. Kenapa ada jeda? Karena kita tadi kasihnya margin, bukan padding, kita rubah jadi pad, biarnya naik ke atas. Oke. Nah, buat mainnya kita bisa kasih min height screen biar dia full screen. Oke, nah ini ya, jadi sudah ada sini. Nah, kita bikin ini, kalau 800 kekecilan ya, kita bikin sekitar 1024 ya, 1024. Oh. Oke, ini maxnya, jadi kalau itu bisa lebih kecil dia akan ikutin, tapi tergantung nanti di CSS yang lainnya. Oke. Nah, kita akan membuat card di dalamnya. Ini bikin mau dulu. Kita akan pakai grid di sini, div class grid all 3. Jadi nanti dia akan bagi 3. Full karena ini. Oke, lalu kita bikin kata lagi div card 1 2 dan 3. Ini ya, card 1, card 2, card 3. Kita kasih warna dulu cardnya biar kelihatan bikin white. Ada ya cardnya ya. Kalau kita lihat masih dempet-dempet ya cardnya, jadinya kita akan kasih gap namanya di sini, gap 4. Gap itu jarak biar di sini agak lebih jeda. Oke. Kita kirim dulu ini lattice-nya biar kita bisa naruh di sini. Oke, kita tulis compact. Oke, nah sekarang lattice-nya sudah dikirim diparsing ke halaman home. Berarti di sini kalau kita dd lattice ini keluar.
ada 3. Mana? Item for page, items. Ini ya, pokoknya itu ada 3. Kita bisa ambil sekarang. Nah, kita bisa looping di sini. Kita mati dulu di sini. Di sini kita bisa looping kartnya, berarti kita akan menggunakan for each. Oke, kita akan menggunakan for each. Kita looping itu card, jadi di sini kita tambahkan for each status as item, lalu for each di sini kita cut aja, kita buang kartu yang ini. Lihat dulu. Oke, card 1, card 2. Oh, karena kita di sini, di controllernya kita cuma 2. Tapi juga harusnya di sini yang berubah jadi 3. Oke, card 1, card 2, card 3. Nah, sekarang kita tinggal melakukan naming desain ininya, desain cardnya. Oke, kita akan desain dulu cardnya. Pertama, karena kita kasih rounded di bagian home, kartu sini background white, lalu rounded nya LG, kita kasih padding, superfisinya 5. Oke, sudah. Lalu kita tampilin itemnya. Nah, tampilin title dulu ya. Berarti di sini kita kasih H3 item title, salah ya. Oh, bukan yang kurang, ini harusnya dulu lah. Item title, artikel 2 yang paling terakhir, artikel 1 dan artikel 2. Oke, ini kenapa H3 nya nggak ngaruh, karena kena override sama si Tailwind, jadi kita harus ngasih kelas sendiri. Berarti font bold, udah muncul ya, tes artikel. Oke. Nah, lalu sekarang kita pengen nambahin button untuk read more. Kita kasih dulu jeda ininya, lalu kita kasih item read more. Oke. Di sininya ada P. Lalu kita akan bikin body text-nya, tapi body text-nya itu nggak sembarang ya. Kita harus strip tag dulu bodinya. Nah, di sini kita bikin dulu variabel penampungan. Di sini berarti clean-nya. Di sini berarti apa? Body text, strip text. Kita strip text karena kita menggunakan WYSIWYG di filament. Jadi kita buang dulu semua HTML dari body. Oke, kita lihat dulu muncul. Oh, belum munculin. Nah, di sininya kita tambahkan body text.
body text kita kasih jarak, kita tinggal styling lagi di sininya, kita buat ini kelas padding Y ke atas berarti 5. Oke. Lalu setelah itu kita kasih button read more. Di sini pakai div aja, nanti A ya, karena ini nantinya link. Kita bikin di sini aja linknya, lalu kita kasih teks dengan SVG. Dia nggak atas bawah. Biar di atas bawah kita kasih kelas, bukan dia base baris, kita kasih kelas inline flex. Kalau kayak kita atur biar panahnya ini sejajar dengan tulisan baca, berarti kita kasih item center. Oke, nah kita kasih warna backgroundnya biru, blue, terus kita kasih padding kedua, terus semuanya, lalu rounded XL. Oke, nah jadi semuanya sudah kita kasih ya. Di sini kita ulang dari atas ya. Jadi untuk box ini kita bikin section baru. Sectionnya ini kita for each dari latest dijadikan item. Latest dari mana? Latest itu adalah artikel yang kita query dari controller dan kita kirim ke page home. Page home di render di page home, di looping. Jadi ada 3 card karena kita ada 3 artikel. Lalu body text ini adalah kenapa kita harus menggunakan strip text, karena ketika masukkan artikel itu kita menggunakan WYSIWYG, what you see what you get, dan dia di save beserta tag HTML-nya. Makanya kita harus buang dulu tag HTML-nya atau dia akan membuat tampilannya jelek karena HTML akan di render di halaman utamanya. Lalu body text yang kita tampilkan di sini. Lalu kita tampilkan title dari item, body text yang sudah di strip text, dan linknya sekarang. Nah, linknya itu kita akan pergi ke root baru. Kita bikin dulu rootnya, yaitu root baca. Ada di web. Nah, kita bikin root get. Nah, di sini triknya adalah di sini ya. Kita tidak akan belum selesai. Kita tidak akan membuat path baru. Kita akan menggunakan path yang ada, tapi akan ditambahkan dengan slug. Apapun slug dari artikelnya, dia akan tampil di sini. Oke. Di sini kita panggil tetap di main controller kelas, apa nama kelasnya ya, baca aja ya. Oke, kita kasih nama baca. Oke, nama ini dipakai buat apa? Nah, kenapa kita selalu memberikan name di home, name dibaca, karena akan mempermudah ketika kita membuat link menuju rute tertentu gitu ya. Oke, udah selesai. Di kurang lebih di router ini aja, cuma ada 2 route ini doang. Lalu kita pindah lagi ke halaman home. Kita akan membuat route-nya, routing di home blade. Untuk berarti nanti ada 2 ya, harusnya title juga bisa diklik ya, itu yang kita bikin ya.
Oke, di sini kita pasang dulu rootnya. Sintaknya adalah root. Nah, di sini tadi nama root baca, dan kita kasih parameter. Nah, kenapa harus butuh parameter? Karena kalau kita lihat di sini dia butuh parameter slug. Nah, slugnya dari mana? Slugnya datang dari item slug. Oke, ini ya. Jadi sekarang kalau kita klik baca, itu bisa diklik masuk sini, tapi controllernya belum ada. Nah, kita buat dulu controllernya, public function baca. Oke, nah sekarang sudah tidak error, harusnya tadi blank karena kita belum bikin tampilannya. Oke, nah tampilannya itu kita akan bikin di file khusus. Kita pergi ke resource, view, page. Kita bikin new page, namanya repage. Oke. Si read ya, kita hapus dulu ini, tutup dulu web. Nah, controller router sudah tidak diperlukan lagi. Deh, biar di situ dulu apa tailwindnya kita tutup dulu. Ini juga perlu. Oke, nah yang pertama kita extend dulu ininya, file welcome-nya, karena dia HTML utamanya. Lalu kita bikin section content. Nah, nanti yang akan ditaruh tengah-tengah ini, jadi nggak ulang lagi ya, itu buat apa? Dia buat penanda akan tampilkan di mana ini halaman utamanya, karena kita extend file welcome ini dan si kontennya kan taruh di sini. Oke, berarti sekarang kalau kita belum masuk, konten dulu. Controllernya belum di return. Ini kita return view page root. Oke. Oke. Nah, harusnya dia sudah menjadi biru. Tinggal kita tampilkan tulisannya. Oke. Pada section kita tambahkan section baru seperti kayak tadi, section HTML ya, section. Nah, section kali ini kita akan membuat agak sedikit ramping buat membaca. Kita kasih kelas margin auto, apa namanya, max width kita kasih 800 pixel, PG white. Belum muncul, belum kelihatan. Di sini kita tulis gitu. Oke, sini ya. Terus mix auto. Oke. Ini ya, sudah ada tampilannya di sini. Tinggal kita bikin manis. Oke. Kasih rounded Excel. Padding 10. Bilang. Jadinya tidak jalan. Kantang kita cek. Nah, di atas itu oke, berarti sekarang kita sudah punya filenya. Kita sekarang kita tinggal mengolah elemennya. Sudah ada title, ada isi
Nah, sekarang kita bagaimana mengambil artikelnya. Nah, kan kita sudah ada punya slugnya kan. Itu kita tinggal panggil slugnya di controller. Oke, kita komen controller dulu. Di sini kan baca, dia akan mengambil parameter slug. Itu kalau kita print di sini, langsung muncul tes artikel. Itu slug yang kita ambil. Nah, sama kayak tadi, berarti di sini ada artikel dari post, model post, where, udah kelihatan ya, where-nya apa, yaitu where-nya slug dari slug. Oke. Buat jaga-jaga kalau dia ada slug yang sama, kita ambil yang paling depan biar nggak error. First or fail. Yep. Selanjutnya kita parsing si artikelnya. Oke. Kita sekarang tampilkan di sini. Kita mau dulu ini. Oke, kita tampilkan home. Kita pakai H1. Ini berarti kita bisa langsung artikel apa ya, tes artikel ini kita kasih div kelas P5. Oke, jalan. Satunya kelas bold text Excel jadi trigger ini karena override-nya tinggian. Kita beri apa jangan-jangan ini ya, bisa nantilah kita coba lagi. Nah, itu buat isi, buat title-nya. Sekarang buat isinya sama, tinggal artikel body. Nah, saya bilang ya, karena dia punya strip tag, ada tag-tag yang diambil. Nah, ini harus di render. Jadi cara biar dia ngerendernya, kita nampilinnya itu bukan pakai tapi kita pakai tanda seru 2. Berarti ini kita secara berhati-hati, secara sadar merender semua HTML-nya. Artikel body
ini muncul ya, muncul, tinggal tambahin kelas margin Y 10. Ini tidak ada yang jalan CSS-nya, coba kita cek dulu pivot search di main class max 8 ke 5. Oke, nggak apa-apa, tapi secara function ini udah jalan ya. Tinggal kita balikin lagi, misalnya halaman depan kita baca artikel 2 ini sudah pindah. Oh, kita mesti matiin dulu nih. Kita run npm dev satu. Nah, karena harus diulang. Oke, udah jalan semua tesnya. Nah, di video berikutnya kita akan mendesain halaman ini menjadi lebih baik. Terus sekarang kita sudahi dulu video kali ini. Kita sudah berhasil untuk mengquery artikel yang kita buat di Filament buat muncul di halaman website kita. Berarti takeaway-nya adalah kita sudah membuat router, kita membuat dynamic router, kita membuat controller untuk connect ke database, mengquery artikel, dan kita sudah mempunyai view untuk menampilkan artikelnya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.